Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh-soleha. Hari ini waktunya kita belajar. Materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, setelah kalian memperhatikan, apa yang ada di pikiran kalian? Bagaimana situasi dan suasananya? Bagaimana cara mewujudkan masyarakat yang damai? Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan setelah kalian mempelajari, kalian bisa meyakini, membaca, mengemukakan, menjelaskan, menemukan, dan mengambil ibrah dari makna Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Oke lanjut, kita akan membaca Surat Ali Imran ayat 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. Oke, lanjut kita baca surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa. La infisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana cara membaca surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Dan juga sangat tidak kalah penting untuk tajwidnya harus diterapkan dalam membaca ya. Panjang pendek dan hukum-hukum tajwid di dalamnya harus digunakan dalam membaca. Lanjut pada terjemah surat Ali Imran ayat 64. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Kemudian, terjemah surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Itu tadi terjemah dari surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Pesan-pesan pokok dalam Quran surat Ali Imran ayat 64. Yang pertama, persamaan atau kalimatun syawa. Ajaran Islam mengutamakan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi ciri khas seorang muslim. Dalam menghadapi masalah, Islam menganjurkan dialog, diskusi, dan musyawarah untuk mencapai komunikasi yang baik serta menghindari perpecahan. Seorang muslim juga dilarang mencari kesalahan orang lain agar tercipta rasa saling menghormati, kedamaian, dan kebahagiaan bersama. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar yang berarti menjadikan makhluknya sebagai sembahan selain Allah. Seorang muslim berjanji bahwa seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 64 terdapat penegasan identitas sebagai seorang muslim yang harus diwujudkan dengan keseriusan dalam iman dan amal sepanjang hidup. Selanjutnya pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256.
Yang pertama, menegaskan tentang tidak adanya paksaan dalam menganut agama Islam. Hal ini sudah diterangkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jalan yang benar dan yang sesat. Yang kedua, berpegang teguh pada agama Allah, meyakini kebenaran agama Islam berpedoman pada kitab Al-Qur'an, namun harus menerima terhadap keyakinan orang lain. Itu tadi pesan-pesan pokok dalam surat Ali Imran dan Al-Baqarah ayat 256. Oke anak-anak dengan soleh-soleha, setelah kalian memahami pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256, maka bagaimana kita sebagai umat muslim bersikap? Ada 5 ya. 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. Yang kedua, menghormati, menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Dan yang kelima, kesadaran dan kejujuran. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu tebarkan kasih sayang, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.